2 kasus sembuh. Untuk Jayapura, jadi tadi saya sudah katakan Jayapura harusnya 18 ya, karena 3 sudah pindah di tempat lain. Namun hari ini Jayapura bertambah 2 kasus lagi, menjadi total hari ini 20 kasus positif di kota Jayapura, 16 dalam perawatan, 3 kasus dinyatakan sembuh, dan 2 kasus dinyatakan meninggal. Kinerja layanan laboratorium kita dari hari ke hari tetap semakin kami tingkatkan. Ada 305 pemeriksaan yang kita sudah lakukan. Negatif ada 257, positif ada 48, tambahan 3 positif yang tadi saya sudah katakan, 1 di Merauke, 2 di kota Jayapura, dan saat ini sementara kita rawat dengan baik. Kondisinya berkisar antara sakit ringan maupun sakit sedang. Angka terus naik Bapak Ibu, tetapi kami berharap betul bahwa mendapat perhatian dari kita semuanya. Kasus positif kita 48 dan PDP kita ada 60 orang. Tinggal 1 kabupaten yang sampai hari ini ya, walaupun kita kontak namun belum ada sama sekali, no case, yaitu diduga. Ya, kita berharap betul bahwa memang tidak ada kasus di sana, baik itu ODP dan sebagainya. Hal yang juga perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu, dengan kami memberikan apresiasi, begitu banyak orang dengan inisiatif sudah mau datang ke rumah sakit, dan kami berharap ketika berkunjung ke rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan tetap menjaga ya kontak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak berkerumun ya. Jika ada keluhan-keluhan yang Anda sampaikan, lebih baik menggunakan fasilitas-fasilitas, baik itu melalui handphone atau yang lain, atau dapat menggunakan sekali lagi hotline kami 15671. Hari ini kita sebagai orang Kristen akan memasuki masa-masa suci bagi kita. Besok adalah Jumat Agung. Pada kesempatan ini mari kita menggunakan momen Jumat Agung ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berkarya. Kita menggumuli persoalan yang tidak hanya terjadi di Papua tetapi di seluruh dunia. Kita percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam permasalahan kita, dan Dia adalah tabib semawi, akan menolong kita. Pada kesempatan ini tak henti-hentinya juga saya ingin mengucapkan, tim Satgas ingin mengucapkan dukungan penuh kepada semua perawat-perawat kita yang perawat, tenaga medis, tenaga penunjang yang hari ini masih terus bekerja keras di rumah sakit untuk menolong saudara-saudara kita. Ingin saya sampaikan data kita hari ini, 3 petugas kesehatan kita positif. 1 sudah dinyatakan sembuh di Merauke, namun 2 orang saat ini dengan sangat terpaksa kami harus mengisolasi mereka.
Posisinya adalah sakit ringan sampai sakit sedang. Inilah yang harus dan suka tidak suka akan dihadapi oleh para petugas kita. Kami terus berdoa kepada seluruh petugas-petugas kita. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dukungan daripada seluruh masyarakat Papua kepada mereka sangat kita harapkan. Doa kepada mereka juga sangat kita harapkan. Saya pikir itu saja yang kami bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya memberi kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Terkait fasilitas kesehatan yang saat ini di Papua itu bagaimana? Apakah sudah bisa menjaminkan bahwa fasilitas dalam perkembangan saat ini sudah bisa menjaminkan kalau untuk mengatasi masalah COVID-19 saat ini? Dari awal sudah kami sampaikan, secara jujur pemerintah Provinsi Papua sudah menyatakan kami tidak siap dengan kondisi COVID ini. Itulah salah satu alasan mengapa Bapak Gubernur mengambil sikap tegas melakukan pembatasan. Salah satu alasan pembatasan ini berulang. Salah satu alasannya oleh karena fasilitas kita tidak memungkinkan. 217 ruangan isolasi, 60 hari ini ada tambah kurang lebih, sekarang sudah hampir 71 ventilator, hanya 7 dokter paru untuk melayani begini banyak orang. Saya harus mengatakan dengan jujur, fasilitas kita tidak siap. Tetapi kita harus siap dengan apapun yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya, dengan dukungan daripada doa daripada masyarakat, kita harus bisa mengalahkan COVID-19 ini. Demikian. Baik, saya pikir itu saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Belum. Oke. Mungkin ada tambahan dari Ketua Harian, dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua, rekan-rekan wartawan. Di malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Papua. Dan kita sama-sama tahu bahwa kemarin telah disepakati pernyataan status tanggap darurat yang mulai berlaku pada hari ini, tanggal 9 April 2020. Ini adalah salah satu tindakan pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pernyataan status tanggap darurat ini. Pertama, bahwa ini merupakan pandemi dan ini di seluruh dunia. Yang kedua, di Provinsi Papua ada 4 kabupaten yang sudah terpapar. Sampai dengan hari ini terus meningkat. Jumlah 5 orang meninggal itu sangat berarti bagi orang Papua. Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan kemarin oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Forkopimda, termasuk pimpinan OPD, kita semua bersepakat untuk menaikkan status ini menjadi status tanggap darurat.
Ini berarti bahwa kita harus dengan segala upaya, sumber daya yang kita miliki, baik personil, peralatan, kita upayakan untuk bagaimana melakukan penanganan ini secara cepat. Di malam hari ini juga saya sebagai ketua harian menyampaikan bahwa hari ini telah kami distribusi usulan keuangan dari berbagai bidang berkaitan dengan penanganan ini, baik dari Dinas Kesehatan sendiri, Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Rumah Sakit Jiwa AB Pura, lalu kami di Satuan Polisi Pamung Praja dan Penanggulangan Bencana yang menjadi leading sektor dalam penanganan ini, begitu juga dari KKP dan dari Kominfo. Dana yang diberikan dari BTT adalah 15 miliar dari 25 miliar yang ada di pos BTT Provinsi Papua. Ini yang bisa kita gunakan dalam waktu dekat ini, sehingga apa yang menjadi prioritas penanganan boleh terlaksana, khususnya bagi peralatan-peralatan di kesehatan. Kami juga sudah menyampaikan dalam rangka pengelolaan keuangan ini, kami juga sudah menyampaikan kepada Inspektorat, tetapi juga BPKP, Perwakilan Provinsi Papua, untuk bersama-sama memberikan pendampingan bagi kami di dalam pengelolaan keuangan dalam status tanggap darurat ini. Himbauan-himbauan pemerintah, masyarakat harus patuhi. Sebab kalau tidak, maka ini akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, di kesempatan malam hari ini, saya menyampaikan bagi semua masyarakat yang ada di tanah Papua untuk selalu menjaga diri di dalam keluarga, tinggal di dalam rumah, menjaga kesehatan, cuci tangan terus, tidak bergerombol, tidak kemana-mana. Kalau penting baru bisa keluar, tapi kalau tidak penting tinggal di rumah. Dari status tanggap darurat ini, kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melakukan penanganan yang lebih ketat. Saya harapkan semua masyarakat untuk tetap berada di rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya jaga ko jaga saya. Kita semua selamat.